gimana kalau kita perkenalan dulu? Karena banyak yang bilang nih ya, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan semuanya, nama aku Ramira Minerva Serafina, dan untuk tahun ini aku duduk di kelas 8 SMP Regina Pacis Surakarta. Oh iya, teman-temanku biasa panggil aku Sera, kalian juga boleh ya. Aku biasanya akhir-akhir ini sedang mengikuti lettering dan juga aku suka masak. Udah deh, gimana kalau kita langsung ke ceritanya? Pasukan Garuda dan Lebanon. Tahu kan teman bahwa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian di seluruh belahan dunia. Indonesia memiliki sebuah pasukan bernama Pasukan Garuda, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan kontingen Garuda dan biasa disingkat Konga. Konga ini adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Jadi mereka ditugaskan untuk pergi ke luar negara untuk mempertahankan perdamaian di sana. Wah, ternyata Indonesia sudah mengabdi untuk mempertahankan perdamaian di dunia sedari dulu ya teman-teman. Ini semua dimulai pada tahun 2006 teman-teman. Pada bulan Juli, militer Israel ini memulai gencatan senjata untuk melawan kelompok bersenjata Hizbullah. Maka dari itu Lebanon, lalu Israel Utara dan juga dataran tinggi Golan ini mulai berkecamuk. Tembakan dan ledakan di sana sini, dan tentu saja perang 34 hari ini tidak memakan nyawa kecil. Di Lebanon saja sudah terhitung 1000 nyawa melayang, padahal mereka tidak bersalah. Tentu saja itu semua disebut korban. Menyedihkan bukan? Dikarenakan jumlah korban yang kian berjatuhan, termasuk korban yang tidak bersalah, Badan Dunia PBB ini mulai memprakarsai sebuah gencatan senjata, dan juga tentu saja gencatan senjata ini sudah ada di bawah negosiasi dan keputusan akhir dari berbagai belah pihak. Selain gencatan senjata, terjadi pula resolusi untuk mengurangi kekerasan dan menambah pasukan UNIFIL sebanyak 15.000 personel. UNIFIL itu apa sih? UNIFIL adalah United Nations Interim Force in Lebanon. Nah, ini semua dilakukan untuk mengurangi konflik senjata. Disinilah pasukan Konga atau kontingen Garuda mulai dikirim oleh TNI dan bergabung juga dengan PBB untuk mendamaikan daerah di Lebanon sana. Pada tahun 2014 ini, pasukan-pasukan Konga mulai terbang ke Lebanon dan bertugas untuk menjaga kemanusiaan yang ada di Lebanon. Sejak perang berakhir, Konga ini selalu ikut andil dalam menjaga perdamaian di Lebanon. Salah satu tugas mereka adalah menjaga Blue Line. Blue Line ini apa sih? Nah, Blue Line ini adalah garis khayal yang digunakan untuk menjaga perbatasan Lebanon. Juga untuk menjaga agar tidak banyak orang yang masuk terlalu jauh. Dari sepanjang 120 km Blue Line, Konga ini menjaga 5 km diantaranya. Selain menjaga Blue Line, Konga ini juga berpatroli menggunakan mobil tempur berlapis logam. Dan mereka selalu menyiapkan perlengkapan dan peralatan perang yang lengkap. Itu hanya dilakukan untuk berjaga-jaga saja sih teman-teman, agar tidak jadi gencatan senjata lainnya. Saat melakukan pekerjaan ini, mereka tidak jarang bertemu dengan anggota kontingen dari negara lain. Dan tentu saja tidak semua anggota kontingen ini bisa fasih berbahasa Inggris. Maka dari itu, mereka selalu menggunakan sebuah bahasa yang disebut bahasa salah paham. Katanya, salah-salah tidak apa, yang penting mereka paham satu sama lain. Tugas patroli ini juga memberikan mereka kesempatan untuk berkenalan dan bertemu, bersalam sapa dengan warga-warga lokal di sana. Mereka semua disambut dengan hangat oleh anak-anaknya. Senyum, salam, dan sapa. Kalian semua, kita semua yang ada di rumah, meskipun hanya di rumah ini ya, harus menerapkan 3S ya teman-teman, sama seperti tentara dan anak-anak tadi. Selain menjaga perdamaian, menjaga kemanusiaan itu juga hal yang wajib mereka lakukan di sana. Maka dari itu mereka mendirikan pelayanan kesehatan secara rutin 2 minggu sekali. Karena pelayanan kesehatan ini didirikan menggunakan tenda, warga di sana menyebutnya tenda medis. Nah, mereka semua ini dipimpin oleh dokter Konga dari Indonesia bernama Dr. Arnolf. Para Konga juga membawa obat-obatan dari Indonesia dan tentu saja sudah diberikan izin oleh pemerintah dan juga rumah sakit swasta. Dikarenakan obat di Lebanon memiliki harga yang cukup tinggi, para warga ini sering meminta obat yang mereka perlukan atau mungkin stoknya habis di rumah mereka kepada para Konga. Tentu saja para Konga memberikan secara sukarela, yang penting di sana semua sehat. Banyak warga yang sudah hafal jadwal buka dan selalu datang ke sana. Tiap membuka tenda medis, tidak kurang dari 50 warga Lebanon yang datang dan memeriksakan diri ataupun keluarga tercinta mereka. Selain mendirikan tenda medis, Konga ini juga mengadakan kunjungan ke rumah-rumah warga dengan tujuan mengurangi keresahan terhadap perselisihan yang terjadi dengan negara sebelah ini. Mungkin bagi kita semua yang sekolah secara online ya,
bisa disebut dengan home visit. Guru-guru mendatangi kita ke rumah dan berbincang-bincang. Tentu saja konsepnya sama seperti itu. Di sini para konga dijamu dengan makanan-makanan lezat khas Lebanon. Nah, acara santap ini tidak akan selesai ketika hidangan lezatnya ini tadi belum habis, teman-teman. Jadi mereka sangat antusias untuk datang ke setiap rumah warga dan mencoba makanan lezat khas Lebanon di setiap rumah. Keakraban konga dengan warga lokal di Lebanon sana itu juga tercerminkan dengan mereka yang bermain olahraga bersama, teman-teman. Untuk melepas penatnya mereka masing-masing, tidak jarang mereka bermain bersama untuk memainkan futsal ataupun sepak bola hingga larut malam. Selain itu, mereka juga kerap melaksanakan kejutan atau surprise kecil-kecilan bagi mereka yang sedang berulang tahun. Mereka prajurit yang mengagumkan dan sangat bersahabat. Kami sangat senang bisa bermain bersama mereka. Menurut kami, orang-orang Indonesia sangatlah baik. Begitu kata Rabia, warga dari desa Kaferkila. Tidak mudah memang menginjakkan kaki di tanah yang baru dan disambut dengan hangat oleh warga-warga di sana. Maka dari itu tentu saja hal ini merupakan sebuah pencapaian besar bagi konga karena bisa diterima dengan baik oleh warga Lebanon. Warga Lebanon di sana sudah menjadi keluarga kedua mereka. Karena mereka juga bisa menjadi pelipur rindu bagi tanah air karena sudah ditinggalkan selama setahun lamanya. Indonesia kita dikenal dengan negara yang keramahannya tinggi dan juga saling tolong-menolong. Maka dari itu, semua sikap itu tadi terpancar dalam pribadi-pribadi para anggota konga. Tentu saja kita berperan sebagai apapun kita, dimanapun kita berada, kita harus bisa membawa dan mencerminkan sifat bangsa kita. Tetap membina dan menjaga persahabatan, dan tentu saja mengutamakan tolong-menolong. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku, pasukan Garuda dan Lebanon. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Bye-bye.